Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sony. Di video kali ini kita akan belajar lebih dalam tentang string. Nah, di video sebelumnya kita telah belajar tentang tipe data termasuk string. Nah, di video kali ini kita akan belajar lebih dalam tentang tipe data string. Dalam membuat tipe data string, kita dapat membuat dengan tanda kutip, mau itu double quote ataupun single quote. Contohnya seperti berikut. Kita membuat string, lalu misalkan nama variabelnya single quote, lalu kita isi dengan single quote. Ini string menggunakan single quote. Tuh. Nah, kita juga dapat menggunakan double quote. Contohnya seperti ini. Salah. Double quote ya. Ini string menggunakan double quote. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita dapat membuat string menggunakan single quote ataupun double quote. Dan juga kita juga dapat membuat string gabungan antara single quote dan juga double quote. Contohnya seperti ini. Kita akan ngeprint misalnya kita pakai single quote lalu double quote. Nah, di dalam double quote ini kita tulis misalnya you know that, terus he asked. Tuh. Lalu kita tutup di sini, lalu kita jalankan. Nah, dia akan mencetak kutip 2, you know that he asked gitu. Nah, lalu misalkan ada quote yang sama dalam satu string, bagaimana? Contohnya seperti ini. Print, lalu double quote, kita hapus lah ya. It is my favorite color. Gitu. Di sini kita kasih I answer confidently gitu. Nah, apa yang akan terjadi? Coba kita jalankan. Nah, dia akan error gitu. Karena si kutip yang kedua ini akan dianggap oleh si Dart dengan pembatas string. Jadi si Dart itu akan menganggap si kutip satu ini sebagai pembatas string gitu. Lalu solusinya bagaimana? Kita dapat menggunakan backslash sebelum tanda kutip. Nah, lalu coba kita jalankan. Nah, hasilnya tidak akan error lagi karena kita menambahkan backslash ini. Backslash ini untuk menandakan bahwa huruf atau simbol apapun setelah backslash ini ditandai sebagai ya simbol aja gitu, bukan sebagai pembatas dari sebuah string gitu. Lalu contoh lain, misalkan kita mendapatkan ambigu-ambigu yang lain. Contohnya seperti kita mau mencetak misalkan Windows lalu path directory C, misalkan seperti ini ya, slash program files slash dart gitu. Nah, coba kita jalankan. Nah, dia tidak akan error, tapi si backslash-nya akan hilang. Kenapa hilang? Karena si dartnya akan menganggap si backslash ini sebagai penanda, bukan sebagai simbol dari sebuah string gitu. Dia sebagai penanda bahwa setelah si backslash ini itu adalah string biasa. Jangan dianggap sebagai pembatas string atau apapun itu. Lalu bagaimana caranya supaya si backslash-nya ini tetap tampil gitu? Kita dapat menggunakan backslash lagi, satu lagi backslash di samping backslash sebelumnya gitu. Nah, coba kita jalankan. Nah, dia tidak akan error. Nah, maka akan tampil si backslash-nya gitu. Lalu dalam Dart juga, Dart memiliki fitur string interpolation. Kalau kalian tahu mungkin di video-video sebelumnya kita telah menggunakan string interpolation ya. Contohnya itu seperti ini. Misalkan kita membuat variable name Sony Julianto gitu. Lalu kita print misalnya my name is name. Nah, biasanya kan begini ya. Kalau kita mau buat itu menggunakan concat. Coba kalau kita jalankan. Nah, dia akan jalan. My name is Sony Julianto gitu. Nah, karena si Dart ini menggunakan atau mempunyai fitur string interpolation, maka kita bisa membuat string interpolation di dalam string ini. Jadi kita tinggal buat string interpolation-nya itu dengan tanda $, lalu nama variabelnya apa. Nah, coba kita jalankan. Nah, maka dia akan sesuai atau akan sama seperti yang tadi kita menggunakan concat gitu. Jadi lebih mudah ya. Nah, kita juga bisa membuat seperti ini. Kita print misalnya 1 ditambah 1 sama dengan interpolation, lalu buka tutup kurung kurawal, lalu di dalamnya kita buat operator aritmatika 1 ditambah 1 gitu. Lalu kita coba jalankan. Nah, dia akan
jalan. 1 tambah 1 sama dengan dia akan menjalankan operasi aritmatika di sini, gitu. Nah, ya karena seedar ini mempunyai fitur string interpolation, maka kita akan menemukan error seperti ini. Misalkan kita mau membuat print, saya membeli laptop seharga $1.000 gitu. Nah, kalau kita jalankan, dia akan error gitu. Karena si Dart-nya akan menganggap ini sebagai interpolasi atau interpolation gitu. Caranya bagaimana? Sama seperti yang di atas, yaitu kita dapat menggunakan backslash untuk memberitahu si Dart bahwa setelah backslash ini itu string biasa, yaitu dolar gitu. Coba kita jalankan. Nah, dia akan errornya akan hilang. Saya beli laptop seharga $1.000 gitu. Atau kita bisa dengan solusi yang kedua, yaitu dengan menambahkan raw. Ini kita hapus. Nah, sebelum string ini kita tambahkan r atau raw. Lalu kita jalankan. Nah, hasilnya sama dan tidak ada error di sini. Karena si r ini akan membuat string yang ada di dalam sini itu terhindar dari interpolasi gitu. Jadi string yang ada di sini isinya adalah string aja, tidak ada interpolasi di dalam sini. Nah, kita juga dapat menambahkan Unicode di dalam string. Contohnya seperti ini. Print, kita coba misalkan kita tambahkan Unicode-nya ya. Backslash U untuk tanda Unicode, lalu angka heksadesimalnya 2665 U gitu. Lalu kita coba jalankan. Nah, dia akan menampilkan Unicode-nya. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini. Di video berikutnya kita akan belajar tentang fungsi apa saja yang dapat digunakan dalam tipe data string. Oke, bye.